Salah satu money changer yang cukup sibuk melayani penukaran dolar Amerika adalah money changer di kawasan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Para penukar dolar yang datang tidak hanya perorangan, tetapi juga para pengusaha muda. Mereka mengaku sengaja menukarkan uang dolarnya karena tergiur keuntungan selisih kurs akhir-akhir ini. Karena harga per dolar di money changer pada hari Selasa sudah mencapai Rp13.125. Justru kita sedih, rupiah kita melemah. Coba usahakan pemerintah bagaimana bisa meningkatkan ini, menjaga kestabilan nilai rupiah. Itu kan harusnya action BI yang harus bisa dijaga. Saat ini naik ya, naik tinggi 13.000 dari kemarin sih sebenarnya. Berapa sekarang? 13.080-an ya. Ini antrean ini lebih banyak membeli dolar atau menukar? Kebanyakan ya karena US naik ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih lemah hingga mencapai 13.000 per dolar. Terakhir kali rupiah menyentuh kisaran Rp13.000 per dolar pada Juli 1998 kala Indonesia mengalami krisis ekonomi atau krisis moneter alias Krismon. Meski demikian, pemerintah dan Bank Indonesia mengungkapkan rupiah saat ini masih terkendali. BI terus menerapkan langkah-langkah pengendalian mata uang Garuda. Secara makro kondisi sangat stabil, terjaga, ya. Tapi meskipun begitu tentunya kami di pemerintah terus mewaspadai pergerakan nilai rupiah dan tentunya harus melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa memperkuat nilai rupiah itu sendiri. Sebagian besar ekonom juga menilai indikator ekonomi saat ini jauh lebih baik dan masih dapat menopang kinerja perdagangan. Saya akan mengatakan bahwa kita sebenarnya mampu untuk tumbuh mendekati 7% lah ya di 2017 beyond ke atas gitu. Kalau secara jangka pendek kita bisa memperhatikan sinyal-sinyal yang muncul dari neraca pembayaran kita. Jadi satu, produk ekspor non migas kita harus naik secara progresif sehingga trade balance kita menjadi surplus secara berkelanjutan. Kedua, bahwa ketergantungan kita pada modal asing itu menurun ditandai dengan current account deficit yang makin mengecil. Kita menghadapi beberapa tantangan fundamental seperti kalau dalam nilai tukar itu kita bisa lihat bahwa tahun ini, bulan-bulan ini itu menjadi tahun yang paling buruk setelah dari nilai tukar ya, dari situasi 97-98 krisis pada waktu itu. Dilihat dari depresiasi. Tapi saya kira fundamentalnya sama sekali berbeda sehingga tinggal persoalannya bagaimana kita mengembalikan nilai rupiah kepada nilai fundamental yang tentu jauh lebih baik dari situasi 97-98. Karena itu kekhawatiran terulangnya Krismon mungkin sementara bisa diredam. Pada 1998, rupiah sempat melemah hingga 70% dalam sebulan. Sementara memasuki tahun 1999, rupiah sempat naik tajam hingga level Rp16.600 per dolar. Sementara pada periode Februari hingga Maret 2015, rupiah melemah 4,8%. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Krismon 98 membuat perekonomian Indonesia rontok dan terkontraksi 13,1%. Memasuki masa reformasi, Indonesia mulai pulih dan pertumbuhan ekonomi pun terus meningkat. Namun terpaan krisis ekonomi global pada 2008 hingga 2009 membuat PDB sedikit melambat. Dan setelah itu lepas landas menjadi 6,5% pada 2011, yang merupakan pencapaian tertinggi sejak Krismon. Namun perlambatan ekonomi global mempengaruhi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi tak lagi di atas 6%. Dan tahun ini sesuai patokan PDB di APBNP 2015, PDB ditargetkan mencapai 5,7%. Begitu pula dengan inflasi yang pada 1998 mencapai 77,6%. Inflasi melonjak karena Krismon. Inflasi perlahan menjinak, meski sempat mencapai 2 digit akibat kenaikan BBM pada 2001, 2005, dan 2008. Sementara dalam 2 bulan pertama 2015, Indonesia malah mengalami deflasi 0,61%. Dan di tahun ini,
pemerintah mengasumsikan inflasi sebesar 5%. Dapatkah kondisi ini terjaga? Tim Liputan, Berita 1.